Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلامتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويغفر درجاتنا ويسر بك أمورنا أمور الدنيا والآخرة بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب مولى اتباع الشيخ عبد الرحمن التباعي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعني درجتهم في الجنة وعد علينا من بركتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta baginda Nabi, para pecinta yang Allah, hafidhakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, saat ini kita berada di hari Senin. Kita niat tabarukan terhadap hari kelahiran Rasulullah dengan membaca kitab Maulid yang saat ini kita baca Maulid tiba. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ulida sallallahu alaihi wasallam makhtulan biyadil inayah مكحولا بكل الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء وولد صلى الله عليه وسلم وولد dan terlahir siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maktunan dalam keadaan selah dikhitan, dalam keadaan selesai dikhitan, biyadil inayah, dengan yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala anika mengistimewakan Nabi. Jadi Nabi ketika lahir maktunan, sudah dalam keadaan dikhitan. Walaupun ada riwayat yang makhitan Nabi katanya pak kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib. Tapi ini dalam kitab ini dijelaskan bahwa Nabi sudah terkhitan. Berarti inilah salah satu keutamaan manusia agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dibersihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merpon dalam keadaan khitan berarti pun bersih, kotoran-kotoran itu sudah bersih. Nah. Kemudian makhulan bikuhlil hidayah. Nah. Kemudian Nabi lahir dalam keadaan ma'rifatnya sudah bercelak dengan celak hidayah. Berarti Nabi sudah lahir mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memang sudah dijaga oleh Allah. Jaga keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, salah satu sunnah Nabi adalah bercelak. Jadi Nabi dalam keadaan bercelak. Dengan mengacelak ini kan sunnah. Nah, bercelak. Nah, ini kan Nabi dalam keadaan sudah bercelak dengan celak hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. فأشرق ببائه الفضاء, dengan keindahannya maka padang gurun yang luas pun tersinarkan. Nah, berarti Nabi SAW ini kan lahir terang. Terang apa? Cahaya yang disebut-sebut oleh Nabi Adam. Ya. Ketika Nabi Adam SAW itu memohon kepada Allah,
dalam tuwana rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ketika Engkau mengampuni doaku ya Allah, barakah berkat haknya kebenarannya Muhammad, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Wow. Jadi Nabi Adam, bapak pertama kali manusia yang diciptakan, nikah pun bertawassul kepada Nabi Muhammad. Makanya Allah bertanya, ingin menguji ya, kecerdasan hambanya Nabi Adam. Adam, kenapa kamu tadi berwasilah kepada Muhammad, padahal Muhammad itu belum aku cipta? Dari mana kamu tahu? Kemudian Nabi Adam bertebu, ketika engkau meniupkan roh kepada rohku ke dalam diriku ya Allah, aku kemudian menengok ke atas, melihat ke atas, ternyata di pintu atau tiang-tiang arsy itu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku menyaksikan ya Allah, tidak ada nama yang bisa bersanding dengan Engkau kecuali nama itu Engkau agungkan dan Engkau muliakan. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah lahir sebagai cahaya yang menyinari seluruh alam. Makanya disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi kun lahir, Kanjeng Nabi pun membuat padang gurun dan alam ini bersinar terang. Wa tala'la al-kaunu min nurihi wa adham. Dengan cahaya yang melekat pada kepribadian dan diri Rasulullah, maka alam semesta menjadi terang benderang. Oh, ini kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhala fi aqdin bai'atihi man baqiya min al-khalaiqi kama dakhala fiha min madha. Dan makhluk-makhluk setelahnya itu segera masuk ke dalam ikatan baiatnya, sebagaimana makhluk-makhluk terdahulu pernah memasukinya. Jadi kalau masuk ke baiat, nikah keistimewaan. Nah, di makhluk kekapinoro Kanjeng Nabi setelah Kanjeng Nabi lahir, nikah itu bersemua makhluknya, semua umatnya. Senang kakapi nikah. Jadi juga nikah senang. Kemudian nikah makhluk ke Allah. Kemudian segar, pokoknya semuanya yang tandus seperti segar subur kakapi di kebarakah Rasulullah hadir. Berarti makhluk-makhluk Allah ikut juga ke dalamnya, membahagiakan, gembira atas kelahiran Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal fadilatil mu'jizat, dan mukjizat yang agung yang pertama yang ditunjukkan adalah bi khumudi nari farisa wa suquti syurafat. Mukjizat yang pertama yang ditunjukkan oleh Allah, keistimewaan Kanjeng Nabi lahir. Apa mukjizat yang diberikan pertama kali dengan kelahiran Rasulullah? Yaitu padamnya api sesembahan di negeri Persia. Ini Persia itu pada agamanya mana Majusi. Agama nikah apa? Agama nikah namanya agama Majusi yang menyembah pada api. Bodoh api. Bodoh api. Anika, waktu Kanjeng Nabi SAW lahir, anika api, ketika paling tinggi mati. Makanya nikah api anika tak bisa kita buat dan tinggalkan.
Beda nikah sejarahnya. Nah, setelah Islam nikah ampun tersebar ya, kemudian nikah kekapi memeluk Islam. Ijabanlah sahabat menyebarkan Islam sampai ke Persia. Nah, dan Persia kenika bodoh tempat apa ini. Jadi agama kenika beda walaupun Islam sudah tersebar. Nah, kemudian disebarkan di negara kenika. Islam mulai tersebar di Persia. Nah, setelah itu pas mulai nikah dan kebiasaan agama Majusi, nikah bodoh nyaman apa? Tungku tinggi, tungku sangat tinggi sekali, dan itu tempatnya api berkobar. Bahasa Arabnya manaro, tempatnya api. Nah, kemudian tengki nikah Islam masuk tak dibiarkan, tak dihancurkan, tetapi dihilangkan apinya. Patutnya apa? Makin menara ini kan tidak masjid kan benar menaran. Berasal dari kata manaro awalnya ya, menara. Buang apa ya, karena Islam pun masuk pakun itu tinggi simbol tempat orang ada, tempat orang memanggil itu orang-orang yang untuk sholat. Nikah yoga nikah. Jadi yoga nikah beni fisik ke beni, tapi nilai tak yang cor tak yang cor, tapi dijadikan tempat untuk memanggil orang yang mau sholat, artinya muadzin ada. Makanya menara hakikatnya lampu kan lampu ada namanya pengeras suara. Jadi agar tersampaikan orang ada di atas menara. Makin kan kau tahu saya ke menara, tegak menara tinggi ada ring adan di atas menara. Ke bapera hiasan lah. Makin tahu santar ke atas ni menara. Bawa lebih sempat, lebih pengeras suara. Nah, kalau dulu tetap nanti menara. Jadi awalnya kata menara, manaro, tempatnya api. Ketika lambang ini ketika Persia. Nah, ketika Rasulullah lahir padam ketika api itu. Coba bayangkan. Ini mukjizat dan kekaramatan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kekaramatan mukjizat yang pertama. Terus mati ya. Warmiyat asyayatin min as-sama'i bisyukubil muhriqat. Dan dilemparkan. Gedung-gedung namanya mana? Ketika ancol kekapi ini, gedung-gedung kekapi ancol kekapi. Nah, kemudian namanya mana? Dilempar setan-setan ketika dari langit dengan bintang-bintang yang membakar. Jadi setan-setan sebelum langit terlempar kekapi, jatuh ke kekapi. Kenapa? Karena baginda sallallahu alaihi wasallam lahir. Artinya apa? Simbol setan ketika simbol runtuhnya kejelekan, runtuhnya kejahatan. Setan ketika simbol kejahatan, simbol. Makanya kau perangi. Jadi berarti kanjeng Nabi nikah lahir ingin memerangi kenika, ingin menghilangkan kenika, ingin melawan setan kenika. Oleh karena itulah kalau baca dengan setiap saat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abad alim dong Allah dari kekuatan, dari kejahatan setan yang terkutuk. Makanya kalau membaca yang sering-sering hanya Allah dari nama alim dong dari kekuatan, dari kejahatan setan kenika. Berarti kanjeng Nabi lahir setan kenika terpojok. Makanya setan nikah iblis ini tak berani menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah mukjizat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa raja'a kullu jabbarin minal jinni wa huwa bi sawlati sultanatihi dalilun
dengan angkuh dengan angkuh menguasai kerajaannya nikah menjadi hina dan tak berdaya. Jadi jin nikah pada raja, raja dan jin si awal nikah menguasai ada tak berkuasa, terhina pada waktu itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir ke muka bumi. Nikah salah satu beberapa keistimewaan mukjizat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita oleh barakahnya beliau setujunya. Lamma ta'allaqa min salafun nur as-satir, dan semua manusia semesta alam ini menjadi indah karena cahaya yang gemerlap dari kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ashraqa min baharihi diya'ul lamim hatta urida ala al-marati. Jadi Kanjeng Nabi Alika lahir, kemudian semesta itu menjadi indah, bercahaya sampai tiba waktunya Nabi nikah hatta urida ainil maradi, diserahkan kepada wanita yang menyusui. Jadi Alika Kanjeng Nabi SAW lahir ke muka bumi menjadi simbol kebenaran, menjadi simbol cahaya yang memberikan warna, keindahan dan penerang bagi segala makhluknya Allah. Jadi kesimpulannya, ketika kehadiran Rasulullah telah menjadi arsalnaka rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Moga-moga kita terus jadi orang-orang secinta Kanjeng Nabi agar nurnya Rasulullah selalu berada dalam diri kita. Makanya berdua sesering emaus, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana binuri Sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qalbi, Allahumma nawwir qalbi binuri Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah cahaya di dalam hatiku binuri Sayyidina Muhammad, dengan cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau oleh pentah, timur ate kita nih kalau oleh cahaya Kanjeng Nabi, insyaallah selamat, insyaallah terak ate kula panjenengan. Sebab odik nih kan putu cahaya, putu terak. Fi basari nuran, di dalam penglihatan kami ada cahaya Rasulullah. Di dalam pendengaran kami ada cahaya Rasulullah. Jika boleh tua-tua kita minta cahaya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nika diamalkan, nika tua. Sebab apa? Nika puto Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita saat ini barakah ngaji di apa cinta sayang kepada Rasulullah. Salah satu cara untuk menunjukkan sayang, moga-moga kita jadi orang-orang sebanyak salawat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di aku umatnya kelak bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Bersama Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi wa amitna
Assalamualaikum warahmatullahi